Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang contoh-contoh dari permasalahan etika lingkungan di sekitar kita dan peran keluarga dalam memberantas permasalahan etika lingkungan, juga dampak positif, negatif, dan contoh dari penanggulangannya. Oke, langsung saja kita simak video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, pastinya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat dan atau kebiasaan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih lingkungan keluarga dalam memberantas permasalahan etika lingkungan di sekitar kita. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. Setiap orang tua memberi tanggung jawab kepada anak-anak secara rutin untuk merawatnya, menyiram, dan memberi pupuk tanaman-tanaman tersebut. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Secara bergantian, setiap anggota keluarga mempunyai kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan merasa malu jika membuang sampah di sembarang tempat. Berikut adalah contoh permasalahan etika lingkungan di sekitar kita. Yang pertama ini adalah orang yang buang sampah sembarangan. Ada juga orang yang sengaja menumpuk-numpuk sampah dalam satu tempat hingga sampah tersebut terbengkalai dan menggunung. Kita seharusnya dalam mengolah sampah atau sebelum membuangnya, kita harus memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Jika sampah organik disamakan dengan anorganik, bisa saja sampah tersebut susah mengurai hingga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Berikut adalah pengolahan sampah organik, misalnya sayur-sayuran di pasar-pasar. Kita bisa buat pupuk organik yang sehat dan juga bisa membuat tanaman-tanaman yang subur.
Berikut juga adalah contoh dari limbah anorganik, ini bungkus-bungkus rokok yang kaleng-kalengnya biasanya dibuang, dan juga contohnya dari plastik-plastik bekas-bekas minyak yang dijadikan pot-pot yang bisa untuk hiasan-hiasan kecil. Nah, ini juga akan membantu kita dalam pengurangan limbah-limbah di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nasihat terakhir kali dari saya adalah lingkungan bersih dan asri adalah hasil dari kerja keras orang-orang yang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan sekitar. Maka dari itu, marilah kita satukan langkah merawat bumi yang kita cintai ini ya. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.